Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, kali ini kita akan coba bahas tugas pertama, vektor, yang materinya itu sebenarnya ada 3 di sini, ada definisi dan notasi, ada vektor secara geometri, dan panjang vektor. Jadi terkait 3 materi itu sih dari tugas pertama. Jadi pertama kita langsung akan bahas dulu aja soal pertama, itu apa yang dimaksud dengan vektor. Nah, di sini definisi vektor sebenarnya kita cukup bilang vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau panjang dan juga arah. Nah, nilai atau panjang dan juga arah lebih enak kalau kita melihatnya secara geometris, atau secara geometris itu artinya digambar ya. Jadi coba kita perhatikan kalau secara arah sebenarnya cara menuliskan vektor itu, nah ini sebenarnya ini kurang sedikit sih, A-nya harusnya gini. Atau kita bisa tulis dari gabungan antara dua titik AB. Jadi vektor A atau AB. Nah, ini gambarnya kayak gimana? Nah, ini ada titik A dan titik B. Di sini ada namanya ya sebenarnya. Titik A di sini ini namanya adalah pangkal vektor titik A. Nah, titik B-nya kita namakan ujung vektor. Jadi vektor itu punya pangkal, punya ujung. Bedanya pangkal itu titik mulainya, ujung adalah titik berhentinya. Nah, ditulis AB gitu. Jadi vektor AB adalah vektor yang menghubungkan titik A ke titik B. Jadi jelas awal dari mana, ujungnya di mana gitu. Selanjutnya selain arah, kita juga bisa menyatakan tentang panjang vektor. Di sini lambangnya sama seperti lambang mutlak sebenarnya, karena memang tidak pernah negatif ya kalau panjang. Tapi kita bacanya panjang vektor ya. Panjang vektor di sini itu adalah panjang ruas garis A ke B. Jadi kita nggak lihat arahnya, mau A ke B, mau B ke A, mau arahnya kemanapun, asal panjangnya segitu ya itu panjang vektor gitu. Jadi di sini kalau arah kita ngomonginnya bisa, kalau arahnya AB itu kan ke sini arahnya ya. Tapi kalau BA dia ke sini. Ini nama vektornya beda. Kalau yang di sini tadi AB, kalau yang di bawah berarti bukan AB, tapi BA. BA kalau di sini titik B dan di sini A ya. Gitu. Jadi di sini itu bedanya arah vektor itu, jadi nulisnya juga beda karena titik mulainya beda gitu. Nah, sekarang yang terakhir adalah arah ruas garis menyatakan arah vektor. Tadi yang udah dibahas ya, jadi arahnya itu beda, mau dia sama titik A ke B, tapi dia akan beda sama vektor dari B ke A gitu. Jadi itu yang disebut definisi vektor secara aljabar dan juga geometri. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita akan coba untuk menggambar vektor yang dimaksud. Nah, di sini ada 5 vektor. Kita coba gambar yang pertama. Di sini kita minta untuk gambar AB. Berarti kalau gitu, gambar dulu dari titik mana? Awalnya berarti dari A. A itu kita tahu ya koordinatnya adalah 2,1. Nah, di titik B koordinatnya adalah min 2,2. Nah, kita tinggal gambar. Berarti kalau AB, nah gitu gambarnya kan. Selain gambar, komponen terpenting dari vektor adalah komponen vektor. Apa itu komponen vektor? Jadi cara menyatakan vektor tapi tidak dengan digambar. Jadi kita coba menuliskan dalam bentuk angka-angka. Nah, seperti apa? Jadi komponen vektor dari A ke B, nah adalah B min A. Apa itu B? A yang dimaksud di sini adalah sebenarnya koordinat tuh. Koordinat B, tapi tulisnya ke bawah. Jadi dalam bentuk matriks kolom. Di sini ada B dikurangi A. Nah, kita tinggal dihitung. Ada 3 cara penulisan. Ini yang pertama dengan cara matriks kolom. Cara kedua ini dengan kurung tapi berbeda dengan koordinat. Kalau koordinat kurungnya biasa ya. Kalau ini kurungnya nah agak siku gitu ya. Terus yang ketiga dengan cara komponen vektor I dan J. I itu nanti searahnya dengan X dan J searahnya dengan Y. Jadi kita lihat sebenarnya dari titik asal dia itu bergeser ke
Kenapa min? Karena ke kiri, min 4. Terus kenapa J-nya 1? Ya karena ke atas, bukan ke bawah. Jadi itu sebenarnya maksud dari I dan J-nya gitu. Oke. Jadi dari titik asal ke titik B itu gimana? Itu maksudnya IJ. Nah sekarang CB dengan cara yang sama ya digambar, berarti dari titik C ke titik B, dan cara penulisan komponen vektornya pun sama, tinggal B dikurangi C. Kemudian ketiga BD, B ke D, jangan sampai kebalik, tadi kita sudah bahas ya, jadi titik asal dan titik pangkal dan titik ujung itu tidak boleh ketukar, jadi harus dilihat gambarnya, nggak boleh ketukar arahnya. Kemudian cara menulis komponennya pun sama, D dikurangi B. Nah, DC berarti C dikurangi D. Kemudian AD berarti D dikurangi A. Sebenarnya itu sih tinggal dipahami aja ya. Jadi tinggal banyak latihan aja. Nah, 5 vektor ini bisa dituliskan dengan 3 macam. Tuh ada yang warnanya hijau, coklat, dan juga abu-abu. Vektornya bisa dilihat di sebelah kiri ya. Jadi situ ada 5 vektor yang beda nih warnanya, ada warna kuning, coklat, hijaunya ada 2, muda dan tua, dan ada warna hitam. Tinggal dipahami ya. Oke, yang ketiga selanjutnya adalah manakah yang termasuk vektor posisi. Nah, sebelum kita lihat apa itu vektor posisinya, kita harus paham dulu gitu. Jadi, apa sih definisi dari vektor posisi? Nah, sebenarnya vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya di 0,0. Titik pangkal tadi apa titik pangkal? Titik awalnya. Jadi sebenarnya kita lihat dulu 0,0, di sini kita lihat titik C. Di sini yang melibatkan titiknya ada 2 ya, ada vektor yang warna kuning dan warna coklat, yaitu ada CB dan juga DC. Nah, tinggal kita lihat yang mana yang kira-kira merupakan vektor posisi, titik pangkal dan titik ujung. Tadi dipahami lagi apa pangkal apa ujung. Nah, ternyata vektor posisi itu cuma satu, tidak dua-duanya, tidak keduanya CB dan DC, tapi antara itu. Nah, kira-kira yang mana? CB ya. Jadi vektor posisi adalah vektor yang dimulai dari titik pangkalnya di 0,0, ujungnya terserah mau dimanapun. Dan dari kelima vektor yang tadi, hanya satu vektor yang memenuhi, yaitu vektor CB. Oke, dipahami ya. Kayaknya udah ngerti. Jadi sekarang kita lanjut lagi ke nomor 4. Nah, di sini kita menggambar vektor, tapi di vektor dalam ruang atau 3 dimensi. Di sini ada sebelah kanan, kalian bisa lihat kartesius 3 dimensi, ada sumbu X, Y, dan Z. Nah, di sini ada vektor U dan vektor V. Kita lihat dulu, vektor U itu udah ada komponennya, vektor V juga udah ada komponennya. Kita disuruh untuk menentukan koordinat titiknya dulu, baru gambarkan vektor. Jadi kita harus tentukan dulu koordinat titik U-nya dan V-nya, baru kita gambarkan vektor U dan vektor V. Jadi kalau titik itu hurufnya besar, kalau vektor itu hurufnya kecil. Nah, kalau dari titik U, tinggal kita lihat di sini sebenarnya sama seperti tadi. O ke U kan berarti U dikurangi O. Nah, di sini dengan cara aljabar didapatkan koordinat titiknya adalah, jadi sampai kesimpulannya, maka koordinatnya gini nulisnya. Kalau yang atas ini masih vektor posisi sebenarnya. Jadi jangan tulis sampai atas aja, tapi sampai yang bawah ya. Oke, sekarang kasusnya adalah gimana cara kita menuliskan vektor titik U di kartesiusnya. Jadi di sini kita punya 3 komponen. Ini komponen X-nya, kemudian Y, kemudian Z. Berurutan ya, X, Y, dan Z. Nah, awalnya kita lihat dulu komponen X dan komponen Y-nya. Di sini di kartesiusnya tinggal digambar. Nah, kenapa miring-miring kayak gitu? Karena sumbunya juga miring, jadi kita coba mengikuti sumbunya, panjangnya aja harus sama ya. Jadi X-nya kita buat sepanjang ini, berarti harus sama. Nah, Y-nya juga sama, sepanjang yang ini, berarti harus sama juga gitu. Jadi tinggal dibuat aja yang sama ya. Nah, sekarang Z-nya 1. Nah, udah dapat X dan Y-nya. Dengan kalau kita lihat sekilas kayak jajar genjang, padahal itu sebenarnya kalau kita lihatnya dari atas itu tuh bentuknya nggak jajar genjang, tapi persegi panjang biasa ya. Cuma karena gambar jadi kayak jajar genjang. Nah, Z-nya gimana? Z-nya 1, itu ke atas atau ke bawah sih kira-kira? Kalau Z-nya 1, kita lihat di sumbu Z, nah, ke atas kan.
satu harus sepanjang 1. Nah, tahu dari mana ini sepanjang 1? Sebenarnya kita seperti menggambar balok. Lihat di sini ada balok di sini dengan panjang dan lebar juga tinggi yang diketahui di sini. Ya, jadi di situ sebenarnya cara menggambarnya. Oke. Nah, sekarang di mana kira-kira letaknya titik V itu? Titik U itu? Nah, di sini. Jadi di ujung dari garis yang warna hitam tadi yang sudah kita sama-sama buat gitu ya. Selanjutnya, titik V dengan cara yang sama juga. Kita lihat dulu koordinat X dan Y-nya yaitu min 1,2. Berarti kalau gitu, nah seperti itu min 1,2. Kemudian Z-nya itu min 2. Berarti kalau min 2 atas atau bawah? Ke bawah kan sebanyak 2. Sama seperti tadi, kita bayangkan kita menggambar suatu balok dengan panjang, lebar, dan tinggi yang diketahui tadi di soal. Nah, titik V berarti didapatkan di situ. Sekarang, kita tinggal menggambar vektor U dan vektor V-nya. Jadi, tinggal hubungkan aja U sama dengan OU. Kan? Jadi, vektor U sama dengan vektor OU, dan vektor V sama dengan vektor OV. Jadi, kalau sudah dapat titiknya sebenarnya mudah ya. Jadi, tinggal dibuat dulu titiknya dengan cara yang tadi kita sudah pelajari bareng-bareng ya. Jadi di sini kalian membuat dalam 3 dimensi, berarti kalau gitu tidak hanya bangun datar tapi bangun ruang yang kalian buat, yaitu di sini balok ya. Oke, nomor 4 seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi coba aja dulu latihan untuk membuat koordinat titiknya dulu ya, baru nanti vektornya terakhir mudah kalau sudah tahu koordinat titiknya. Oke, selanjutnya nomor 5. Nah, ini lebih mudah karena titiknya ada di dimensi 2, yaitu sumbu X dan sumbu Y biasa. Jadi kita tinggal buat titik A dan titik B biasa. Kemudian vektor W diketahui adalah vektor AB, berarti tinggal buat vektor AB, hubungkan titik A ke titik B. Ini gambar vektor W. Ya, jadi ini lupa ibu nulis W. Nah, sekarang tinggal kita lihat tentukan vektor W-nya itu maksudnya adalah komponen vektornya juga. Nah, W tinggal dihitung seperti biasa. Nah, didapatkan ini sebenarnya bisa dari 3 cara penulisan. Yang di highlight itu boleh, atau di bawahnya itu masih ada 2 penulisan lainnya seperti yang kalian ketahui tadi ya. Ini agak salah, harusnya min 4 ya. Oke. Begitu nomor 5. Jadi tinggal dilihat aja. Mudah ya kalau di 2 dimensi, tinggal digambar. Kemudian W adalah AB, maka AB adalah B min A, tinggal dihitung secara aljabar biasa. Oke, soal terakhir. Nah, selain menentukan komponen vektor dan juga gambar dari vektor, kita juga harus menentukan yang namanya panjang vektor. Di sini dilambangkan tadi ya, mutlak. Nah, di sini kita tahu dulu komponen vektor U, V, dan W-nya itu yang sudah kita bahas tadi di nomor sebelumnya. Itu adalah seperti ini. Jadi U, V, dan W-nya sudah di layar ya, tinggal dilihat. Nah, sekarang perhatian kita adalah bagaimana cara kita mencari panjang vektor. Nah, ternyata panjang vektor itu rumusnya adalah ini, akar dari penjumlahan vektor-vektor, komponen vektor. Jadi ini ada, misalkan kalau 2 dimensi berarti komponen vektornya cuma 2, tapi kalau 3 dimensi tambah 1 lagi gitu. Nah, ini n dimensi, jadi boleh sampai berapapun sih sebenarnya vektornya, nggak harus 1 dan 2, bisa yang lain. Contohnya gimana? Langsung ya, kita ke vektor U. Ada komponennya 1, min 2, dan 1, berarti kalau gitu panjang vektor U adalah tadi akar dari 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dihitung tinggal sama dengan min 6. Jadi akar 6 adalah panjang vektor U. Selanjutnya sama seperti vektor U, vektor V juga. Panjang vektor V dihitung-hitung ternyata akar 9 atau 3. Nah, panjang vektor W itu cuma 2 dimensi, berarti juga sama. Ternyata akar 32 atau kita sederhanakan jadi 4 akar 2. Jadi seperti itu rumus panjang vektor, tinggal kalian hitung penjumlahan dari kuadrat komponen-komponennya, tapi jangan lupa itu semua dalam akar. Gitu ya. Jadi itu yang tadi kita sudah bahas, yaitu adalah menuliskan vektor dalam aljabar
yaitu komponen-komponennya, kemudian menggambarkannya dalam geometri dan juga menghitung panjang vektor dengan cara yang ada di layar. Jadi tinggal dipelajari saja. Kalau misalkan masih bingung, pokoknya coba aja dulu dipahami, kemudian boleh juga tanya nanti ya. Kalaupun ada yang kurang jelas, sebenarnya di materi yang sudah di-share waktu itu lebih lengkap sih, jadi bisa dilihat lagi, bisa ditanyakan lagi. Pokoknya selamat belajar, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.